ikhlas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Pagi ini kita akan belajar untuk sesuatu yang hangat. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pagi ini kami rindu untuk belajar dari kasih Tuhan bagi kami. Tolonglah agar kami tidak hanya mendengar tetapi juga menjadi pelaku dari firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, keluarga damai yang terkasih, firman Tuhan pagi ini menusuk saya sangat dalam, menembus sampai ke tulang-tulang. Renungan pagi ini berjudul Cold Love, yaitu kasih yang dingin. Kasih adalah suatu kebutuhan paling dasar setiap manusia. Setiap orang ingin dikasihi, setiap orang ingin diterima, diperhatikan, dihiburkan, dan sebaliknya manusia juga ingin mengasihi. Dahulu kala jemaat Kristen mula-mula mengalami revolusi kasih yang sangat besar. Kasih mereka merubah jalannya sejarah.
Orang-orang percaya menunjukkan ciri-ciri khas orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka melimpah dengan kasih, rela berkorban satu dengan yang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, ramah, dan saling berbagi. Bertolak belakang dengan situasi zaman itu, yaitu orang Yunani, orang Romawi, dan orang Yahudi itu saling membenci, saling curiga, dan saling menghindar. Jemaat Kristen mula-mula malah saling mengasihi, saling menolong walaupun mereka dari latar belakang yang lain. Maka orang-orang memandang umat Tuhan ini sebagai sekumpulan orang yang berbeda karena mereka saling mengasihi. Demikian juga dengan jemaat yang ada di Efesus dalam bacaan kita hari ini. Mereka mula-mula saling mengasihi. Firman Tuhan hari ini menyebutkan jemaat Efesus mendapat banyak pujian karena jerih payah mereka, ketekunan mereka, dan kesediaan mereka menolak yang jahat. Bagian awal dari pasal 2 menyebutkan banyak perbuatan baik yang sudah mereka lakukan. Namun pada ayat keempat, jemaat Efesus dianggap telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Bahkan mereka ditegur karena telah jatuh sangat dalam. Sampai-sampai mereka mendapat peringatan bahwa kalau mereka tidak bertobat, maka kaki dian mereka akan diambil dari tempatnya. Sungguh sangat mengejutkan bahwa perbuatan baik ternyata bisa dilakukan tanpa kasih. Perbuatan baik semata karena kewajiban, karena kebiasaan atau rutinitas, atau mau tidak mau memang harus berbuat baik karena norma universal. Bisa juga memang sudah seharusnya berbuat baik karena mereka terlibat dalam pelayanan. Sehingga orang berbuat baik karena memang dituntut demikian supaya bisa diterima di lingkungan dan relasi. Apalagi kalau menyandang status sebagai pelayan jemaat. Wah, itu berbuat baik sudah seperti formalitas atau mekanis rutin tanpa harus ada alasan dan makna mengapa mereka berbuat baik. Bahkan masih ada yang berprinsip tabur tuai. Kalau berbuat baik, maka akan menerima juga balasan atau reward dari perbuatan baiknya. Setidaknya barangkali ada yang melihat, mengapresiasi, memuji, atau sekedar berterima kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita kembali merefleksikan firman Tuhan ini ke dalam diri kita masing-masing. Ketika sudah kita dipenuhi dengan kesibukan bekerja, kesibukan tugas-tugas, bahkan jadwal pelayanan yang sangat padat, apa sebenarnya yang ada di dalam hati dan perasaan Bapak Ibu sekalian? Apakah kita mulai lelah? Apakah kita mulai merasa terpaksa dan terbeban? Seorang teman di Singapura menulis di status Facebooknya yang diberi judul "Aktivis Gereja Juga Manusia". Dia menceritakan bagaimana susahnya mengumpulkan anggota KTP. Bahkan ketika dia sudah lelah di pekerjaan dan menyempatkan waktu, ternyata hanya satu orang yang datang. Betapa tergodanya dia untuk membatalkan pertemuan. Atau ketika sedang bertugas di sound system, yang membernya juga sudah sangat sedikit, dia harus beberapa kali menggantikan timnya yang sakit dan berhalangan. Belum lagi kalau ada jemaat yang isinya komplain melulu. Betapa tergodanya dia untuk menolak tugas dan duduk manis saja menikmati ibadah tanpa memusingkan setup sound system, mic-nya, dan kabel-kabelnya. Mulai hari Senin sampai Jumat waktunya sudah tersita untuk pekerjaan, untuk mengurus rumah,
menemani anak-anaknya yang masih kecil, membantu istrinya. Dan Sabtu Minggu waktunya istirahat dia masih dipenuhi dengan kegiatan KTB, persekutuan, persiapan ngajar sekolah minggu, latihan kor, band, dan lain-lain. Lalu dia menyimpulkan kelelahannya dengan sedih bahwa aktivis gereja juga manusia. Sekalipun dia akhirnya menyemangati diri untuk mengucap syukur atas karunia yang sudah dipercayakan baginya. Bagi saya ini sebuah wake up call, sebuah peringatan keras. Ketika kita sudah berupaya maksimal dalam pelayanan, tetapi kita kehilangan begitu banyak sukacita, kehilangan senyum, kehilangan motivasi utama, yaitu kasih. Kasih seharusnya yang mengikat sebuah gereja. Anggotanya saling mengenal, saling membantu, saling melayani. Bukan yang satu minta dilayani terus dan komplain terus, sementara yang satunya lagi pontang-panting melayani. Kasih seharusnya membuat jemaat saling memperhatikan dengan tulus. Bukan basa-basi, say hello atau pura-pura. Kasih seharusnya murni, sabar, murah hati, lemah lembut, tidak cemburu, tidak sombong, tidak pemarah, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu seharusnya aktif, mulai mengasihi, bukan menunggu dikasihi baru membalas mengasihi. Tetapi kasih itu mengambil prakarsa untuk mau mengasihi walaupun penerimanya tidak layak untuk dikasihi, seperti yang sudah dicontohkan oleh Kristus. Oh saudara, kita tidak sanggup, ini terlalu berat. Mintalah kepada Tuhan untuk bisa mengasihi. Mintalah supaya kasih kita tidak menjadi dingin. Berdoalah dan bertekadlah untuk mengasihi. Tuhan akan menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa lemahnya kami. Kami sering terluka. Kami sering kelelahan. Kami melakukan banyak hal tetapi kami lupa akan kasih kami yang mula-mula. Kami kekurangan kasih ya Bapa. Karena itu kami mohon belas kasih Tuhan mengalir di dalam kami. Sehingga kami bisa mengasihi sesama kami. Seperti Kristus telah mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.